Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Walid dengan akhiran NIM 102. Ya, di video kali ini saya akan membahas resume saya dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu dengan hormat saya sebut namanya Pak Dr. Hasdin SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu dengan materi hukum adat. Ya, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Adapun corak hukum adat yang pertama yaitu religius magis, dan yang kedua tradisional, yaitu bersifat turun-temurun, dan yang ketiga keagamaan, yang keempat kebersamaan, yang kelima konkret dan visual, yang keenam terbuka dan sederhana, dan selanjutnya yaitu dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, dan terakhir musyawarah dan mufakat. Ya, selanjutnya ialah penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum positif. Yang pertama ada dialog dan mediasi, mengadakan forum antara tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan yang kedua pengakuan hukum, mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam hukum positif untuk melindungi hak masyarakat adat tanpa melanggar hak asasi manusia. Dan yang ketiga pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya hukum positif. Dan yang keempat reformasi hukum, merevisi peraturan untuk memastikan bahwa sanksi hukum adat tidak bertentangan dengan hukum positif. Ya, selanjutnya ialah interaksi hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Ketiganya seringkali berinteraksi dalam konteks penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, dalam kasus warisan masyarakat adat bisa menggunakan hukum adat sebagai dasar. Sementara jika terjadi sengketa yang lebih besar, hukum positif atau hukum Islam bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Hukum positif memiliki peran dominan dalam penyelesaian sengketa di tingkat nasional, tetapi hukum adat dan hukum Islam tetap diakui dalam kerangka tertentu. Ya, selanjutnya ialah kemampuan hukum adat untuk bertahan. Meskipun hukum adat menghadapi tantangan dalam sistem yang lebih terstruktur dan berkodifikasi, hukum adat masih dapat mempertahankan otoritasnya dalam beberapa hal, terutama di daerah-daerah yang memiliki nilai dan budaya yang kuat. Keberlanjutan hukum adat bergantung pada penerimaan masyarakat lokal dan sejauh mana hukum negara memberikan ruang bagi penerapan hukum adat dalam sistem peradilan. Corak hukum adat yang efisien digunakan di Indonesia saat ini adalah corak musyawarah dan mufakat, karena corak hukum ini menekankan kepentingan kelompok, gotong royong, dan kekeluargaan, dan prioritas kepentingan bersama di atas individu. Dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menjaga keharmonisan, menghindari konflik berkepanjangan, dan mencerminkan budaya Indonesia. Ya, selanjutnya ialah peran negara dalam memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional, dan dapat dijelaskan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, pengakuan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 mengakui eksistensi hukum adat, menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dan yang kedua, pemberian batasan. Negara memberikan batasan pada penerapan hukum adat agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip konstitusi. Dan yang ketiga, integrasi dalam sistem hukum nasional. Negara menyediakan mekanisme untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Dan yang keempat, fasilitasi pengadilan adat. Negara memberikan dukungan untuk pengadilan adat yang memfasilitasi penyelesaian sengketa adat. Ya, selanjutnya ialah hukum adat dapat dijadikan sumber hukum yang sah di Indonesia, namun dengan beberapa syarat dan batasan tertentu. Sebagai sumber hukum yang sah, hukum adat diakui dalam sistem hukum Indonesia.
tetapi hanya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum nasional. Hal ini diatur dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat, hukum adat, dan hak-haknya selama tidak melanggar prinsip negara hukum. Nah, yang terakhir yaitu hukum adat masih relevan dalam masyarakat modern. Meskipun tantangan dan kompleksitas zaman semakin berkembang, relevansi hukum adat terletak pada kemampuannya untuk mengatur kehidupan sosial secara langsung sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat. Hukum adat memiliki fleksibilitas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh hukum nasional. Namun, untuk tetap relevan, hukum adat harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum nasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Oke, sekian dari saya pembahasan materi mengenai resum dengan materi hukum adat. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya pamit undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.